minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita selama bulan suci Ramadan ini. Kita berada di hari kedua bulan suci Ramadan, dan semoga kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan ini dapat kita gapai. Di antara nasihat Rasulullah SAW pada bulan suci Ramadan ini, dalam khutbah Rasulullah mengatakan bahwa fas'alullah biniyatus shadiqah wa qulubi tahirah ayyuwafikakum lisiyamihi wa tilawati kitabih. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang benar, dengan hati yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan bagi kamu dalam melaksanakan puasa dan membaca ayat-ayatnya. Ini nasihat Rasulullah kepada kita agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini adalah bulan doa. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, du'aukum mustajab. Doa kamu itu mustajab. Mustajab artinya diterima, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di antara upaya kita untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, untuk memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai misalnya dianjurkan di malam-malam atau di awal malam bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Ada doa harian di bulan suci Ramadan, bulan hari pertama, hari kedua, sampai pada hari ke-30 bulan suci Ramadan. Ada doa-doa yang merupakan anjuran untuk dibaca setelah kita melaksanakan sholat wajib. Ya Aliyu ya Azim, Ya Ghafuru ya Rahim, Anta Rabbul Azim, Allazi laisa kamislihi syai', wa huwas sami'ul basir. Wa hadza syahrul azamtahu wa karamtahu wa syaraftahu wa fadaltahu ala syuhur. Wa huwa syahrul lazi farata alayya siyamahu. Wa huwa syahr Ramadan allazi anzalta fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa jalta fihi lailatul qadar wa jalta khairan min alfi syahr. Faya zal manni wa la yumannu alaik. Munna alaina fakaki raqabati minan nar. Fi man tamunu alaihi wa adkhilnal jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah menerima doa kita, menjawab doa kita. Itu salah satu doa yang biasa kita baca dan dianjurkan untuk dibaca setelah kita melaksanakan sholat kita. Wahai yang maha agung, wahai yang maha tinggi, wahai yang maha mulia, yang tidak memiliki keserupaan dengan apapun dan tidak ada yang menyerupai dirinya, yang telah menjadikan satu bulan ini sebagai bulan yang berkah, bulan yang utama dibandingkan bulan-bulan yang lain, mewajibkan puasa pada bulan ini, dan Allah menjadikan satu malamnya adalah malam qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Wahai yang memberikan ketentraman, sesungguhnya kami bergantung pada ketentraman-Mu. Tentramkanlah diri kami untuk terlepas dari azab api neraka-Mu, dan kami berlindung pada ketentraman-Mu. Ini doa yang dianjurkan. Ada lagi doa, misalnya kita memohon agar Allah menganugerahkan ibadah haji pada kita. Allahumma rizukna hajja baitikal haram fi ahmi haza wa fi kulli ahmi ma abqaitana. Ya Allah, anugerahkanlah aku haji pada tahun ini dan pada tahun dari sisa-sisa usiaku. Ini doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca di bulan suci Ramadan. Dan ada banyak doa-doa yang lain, seperti misalnya ada doa Jausyan Kabir yang dianjurkan pada malam-malam qadar, membaca 1000 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hakikat dari doa tidak lain adalah permohonan, panggilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon, kita memanggil pada Allah.
Satu hal yang mendekatkan diri kita dan menjauhkan dari sesama manusia adalah permintaan. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Tapi semakin banyak kita meminta pada manusia, semakin jauh kita dari manusia tersebut. Karena itu bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa kita di bulan Ramadan ini. Doa meminta ampunan atas dosa-dosa, memohon kesalahan kita. Tetapi Rasulullah mengatakan dengan niat yang benar dan hati yang bersih. Kita harus menjaga juga adab-adab doa itu, sebagaimana Imam Shadiq alaihissalam mengatakan bahwa ihfaz adabud doa, jagalah adab doa itu. Karena ketika kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanzur man tad'u. Perhatikanlah siapa yang kau panggil itu. Karena itu doa bukan demonstrasi teriak-teriak misalnya. Doa harus dengan suara yang halus, permohonan yang betul-betul merendahkan diri kita. Wa kaifa tad'u? Bagaimana kamu berdoa? Wa limaza tad'u? Mengapa kamu berdoa itu? Kita harus sadar dengan hakikat ini bahwa tidak lain yang kita panggil, kita seru adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik, penguasa, pencipta alam semesta ini. Bagaimana kita berdoa? Ada anjuran bahwa adab-adab doa dalam berdoa itu, mulailah berdoa itu dengan menyebutkan nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ajwadal ajwadin, misalnya ya. Ya arhamar rahimin. Wahai, dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Wahai yang paling pemurah di antara yang pemurah. Wahai yang paling pengasih di antara yang paling mengasih. Ya ghafiraz dzunub, misalnya. Wahai yang pengampun setiap dosa. Kemudian bacakanlah sholawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Salah satu di antara adab dalam berdoa itu untuk melibatkan ucapan sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah cara kita berdoa. Kemudian barulah dengan ketundukan hati kita, kelemahan diri kita, dan masukkan dalam pikiran kita itu bahwa tidak ada yang dapat menolong kita dalam hal ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul dalam permohonan kita tidak ada yang lain dapat merubah keadaan ini, memberikan apa yang kita harapkan itu kecuali semata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah bagian dari doa. Kemudian ucapkan syukur kepada Allah dalam menutup kita doa tersebut. Kemudian Imam mengatakan, walimaza tad'u? Mengapa kamu berdoa itu? Kita harus sadar apa yang kita minta ini. Apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek? Bisa jadi kita meminta sesuatu, tetapi sebenarnya itu merusak diri kita. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadul insanu bisyarri du'a bil khair wa kana al insanu ajula. Manusia itu berdoa dengan doa yang buruk yang dia pikir bahwa itu sebagai sebuah kebaikan, dan sesungguhnya manusia itu sangat tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa la taqbalu du'a min qalbil lahin. Doa itu tidak akan pernah diterima Allah dari hati yang kosong. Karena itu dalam berdoa ikutilah dengan seluruh perasaan kita, dengan seluruh keinginan yang ada di dalam hati kita. Dengan keyakinan betul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doa kita itu. Dan karena itu Imam Ja'far mengatakan bahwa fa iza ataita bima dzakartu laka min syara'itid du'a akhlasta sirrika liwajhi fa abashir bi ihdath thalath. Imam mengatakan kalau kamu sudah melakukan apa yang aku sebutkan tadi dari syarat-syarat doa, maka ikhlaskanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan memberikan berita gembira kepada kamu dengan 3 hal. Jadi kalau kita sudah memenuhi adab-adab doa dengan apa yang tadi saya sampaikan, Imam mengatakan ikhlaskanlah itu kepada Allah. Tapi kata Imam Ja'far bahwa ada 3 hal yang sangat penting dan mendasar dalam doa ini. Yang pertama, imma ayyu ajil laka ma sa'alta
Allah akan menyegerakan apa yang kau minta itu sesuai dengan apa yang kita minta. Sehingga kita memohon sesuatu, Allah mengabulkan apa yang kita minta. Wa imma ayyudakhira laka ma huwa a'zamu minhu. Atau Allah mengabulkan doa kita, tapi tidak memberikan apa yang kita minta. Tapi Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kita minta yang seperti ini, tapi Allah ternyata memberikan sesuatu yang lebih luar biasa. Lebih baik untuk kehidupan kita. Lebih bermakna, lebih bermanfaat. Memberikan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta. Tapi Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan yang ketiga, kata Imam Ja'far, cara Allah mengabulkan doa kita. Wa imma ayyasrifa anka minal bala ma law arsalahu alaika lahalaqta. Imam mengatakan, atau Allah tidak memberikan apa yang kita minta. Allah tidak menggantikan dengan yang lebih baik. Tapi Allah memalingkan dari kita bala atau bencana yang sekiranya itu terjadi pada kita, maka akan membuat kalian celaka. Jadi karena itu bahwa kita mulai dengan adab-adab yang benar dalam berdoa, kita ikhlaskan itu kepada Allah, dan niscaya Allah akan mengabulkan doa kita melalui 3 cara. Yang pertama, Allah memberikan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, Allah kabulkan dengan cara memalingkan dari kita bencana. Yang sekiranya bencana itu menimpa kita, maka kita akan celaka karenanya. Jadi karena itu jangan pernah berprasangka jelek kepada Allah. Yakinlah bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah, terutama di bulan Ramadan yang suci ini. Ini bulan doa kita. Perbanyaklah doa kita kepada Allah. Minta apa saja. Karena kehidupan ini bukanlah sebagaimana matematika yang kita pahami. Kehidupan ini penuh dengan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan. Ada kekuasaan Allah yang mengatasi segala sesuatu. Dan doa pada hakikatnya adalah permohonan agar Allah melakukan intervensi dalam proses kehidupan kita, merubah menjadi kebaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat beribadah puasa dan menjelang buka puasa. Semoga Allah memberkahi puasa kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walidhahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.